pertama we have to be in line in terms of the vision dulu sih. Oke. I think kita lumayan blessed, saya termasuk dan adik saya juga mempunyai suatu visi yang sama dengan Pak Hendrik awalnya gitu. Jadi Pak Hendrik berkecimpung di industri ini, tadinya menurut saya mungkin kurang menarik sebenarnya. Begitu saya balik, ini bisnis bapak saya apa gitu ya, di toilet gitu. Kan awal-awal nggak ngerti gitu. Ya, ya. But when you try to really understand the business, itu adalah bisnis yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini adalah bisnis yang sangat dibutuhkan. Nggak bisa find anywhere else gitu. Kenapa dibutuhkan? Karena semua orang butuh ya toilet gitu. Itu satu. Dan semua orang butuh yang namanya kebersihan. Semua orang butuh yang namanya kesehatan, pembasmian hama, dan hama itu sudah ada dari puluhan dan ratusan tahun yang lalu, dan saya rasa itu akan tetap ada sampai ratusan tahun ke depan. Gitu. Jadi mulai dari situ saya melihat ini sesuatu industri dan bisnis yang menarik. Ya. Nah selepas dari itu, waktu saya masuk ke perusahaan ini juga I have to adjust dengan corporate style, mungkin zaman baby boomer dikit, perbedaannya di sini. And I also realize bahwa ini memang dua zaman yang sedikit berbeda, tapi tidak bisa selamanya seperti ini. Karena if you want to grow bigger, itu nggak mungkin semuanya berdasarkan sistem yang ada sekarang, which is very manual, masih menggunakan Excel semua, rekap sana rekap sini, padahal ya ada privilege gitu ya. Terus kalau di luar negeri semua udah automated gitu. All these processes are all automated gitu. So kalau kita ingin menjadi lebih besar lagi perusahaannya, ya mungkin lah kita menggunakan the old ways of doing things. So that's what I slowly try to change di perusahaan ini. Mulai dari I think about 2017 gitu ya, 10 tahun Ecocare, saya udah kasih speech juga waktu itu. Kita harus beneran bisa transformasi, apalagi dari segi digitalisasinya itu harus jalan gitu ya. And that's what I try to apply until today gitu. Tanpa sebenarnya mengurangi menurut saya critical values yang sudah tertanam di perusahaan ini. Which is yang tadi Pak Hendrik bilang, the sense of familiarity, corporate culture yang saling membantu, saling support, dan very transparent. Makanya kalau ibu lihat ke luar office kita, it's all very open. Kenapa kita desain seperti itu? Karena kita mau seluruh karyawan dapat opportunity untuk berdiskusi, berkritik, memberikan feedback ke semua orang, pun ke CEO secara langsung gitu. Saya ketemu dengan OB, mungkin dia ada dasar apa, silahkan gitu. Saya tidak pernah menolak apa yang namanya saran dan kritik seperti itu. Jadi transparansi dan openness ini menurut saya juga penting di corporate culture yang telah dibangun oleh Pak Hendrik, dan saya ingin terus go forward dengan beberapa critical values tadi. Termasuk juga mungkin kalau kita itu kan dari segi internal ya, tapi dari segi eksternalnya juga Pak Hendrik selalu memberikan saran kepada kita harus treat customer itu sebagai kayak teman gitu. Jadi apapun masalah dia di segi higienitas atau hama atau kebersihan, kita tuh harus take sebagai seolah kayak konsultannya mereka gitu. Jangan just treat them as a normal customer, tapi you have to really understand their problem, tawarin apa solusi yang bisa. Kalau perlu ya once in a while have to catch up dengan mereka gitu. Dan ini values yang kita coba tanamkan juga kepada seluruh tim sales kami.